Halo teman-teman semua, bagaimana kalau doa kita tidak dijawab padahal sudah berpuluh-puluh tahun kita bawa doa itu di hadapan Tuhan? Apakah sebuah tanda bahwa Tuhan tidak mengindahkan atau tidak mendengar doa kita? Lalu bagaimana respon kita? Harus berhenti berdoa, lalu mengasihani diri, kecewa dan putus asa? Padahal seorang wanita Tuhan berikan kerinduan untuk menjadi seorang pendoa syafaat. Ada seorang wanita namanya Hana, istri Elkana, bertahun-tahun lamanya mandul tidak punya anak. Sehingga hatinya pedih dan sedih. Namun tidak membuat dia putus asa atau berhenti di dalam berdoa kepada Tuhan. Dia tetap membawa hal ini kepada Tuhan di dalam doanya. 1 Samuel pasal 1 ayat 9-11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di dekat kursi pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sikap Hana yang pertama adalah dia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa yang belum dijawab bukan berarti akhir daripada segala-galanya. Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita berdoa, gak boleh putus asa. Gak boleh kita tinggal diam sampai Tuhan menjawab. Bukan berarti memaksakan kehendak kita kepada Dia. Jawaban Tuhan, Dia bisa berkata iya, berarti doa kita sesuai keinginan Dia. Bisa berkata tidak, berarti Dia gantikan dengan hal yang terbaik. Dan bisa berkata tunggu, karena Dia akan memberikan jawaban doa persis waktu yang Dia kehendaki. Sehingga janganlah jemu-jemu di dalam kita berdoa. Akhirnya Tuhan menjawab doa Hana, dikaruniakan seorang anak yang diberi nama Samuel. Dan persis seperti nasar yang diucapkan Hana kepada Tuhan, dia membawa Samuel itu kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi hidup tuanku. Akulah perempuan yang dahulu berada di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Sikap kedua yang dimiliki Hana adalah dia menepati nasarnya. Meskipun baru mendapatkan satu anak saja semata wayang, tapi hati Hana tetap kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan apapun atau siapapun juga menggantikan posisi Tuhan di dalam hatinya. Dibuktikan dengan dia menyerahkan Samuel, anak satu-satunya, kepada Tuhan untuk menepati nasar atau janji yang telah diucapkannya. Tapi Tuhan sangat baik kepada Hana. Ternyata Hana tidak hanya diberikan satu anak. Tuhan memberikan anak-anak yang lain kepada Hana. Bukankah Tuhan itu menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita minta? 2 Samuel pasal 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Sikap ketiga yang dimiliki Hana adalah berjalan dalam anugerah Tuhan. Sikap berdoa yang tidak jemu-jemu, menepati nasar, hidup yang saleh dan benar, membawa dia dikaruniai bukan hanya 1 anak, tetapi 5 anak sekaligus yang datangnya daripada Tuhan. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan Tuhan berikan di dalam hidup Hana. Bukankah Tuhan itu menjawab lebih banyak daripada yang kita minta dan doakan? Bukan kekuatan kita, tetapi karena karunia, karena pemberian Tuhan. Dia menunjukkan kesetiaannya di dalam hidup kita. Oleh karena itu para wanita, janganlah jemu-jemu untuk berdoa. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Namun bukan memaksakan kehendak kita. Namun percayalah Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati.